Shalom dan selamat pagi semua. Selamat datang ke ibadah online kita pada hari ini. Ini merupakan ibadah online kita yang pertama dan saya yakin dan berharap bahawa semua jemaat gereja pada saat ini dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Dan dimanapun anda berada pada saat ini, saya percaya Tuhan akan menyertai anda dalam segala perkara yang anda lakukan. Baik, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam sejahtera dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat pagi, selamat hari Minggu dimanapun kita berada, yang walaupun kita tidak dapat beribadah secara umum dan dimanapun kita berada, dan saya percaya bahwa pada hari ini kita punya waktu untuk bersekutu bersama-sama, dan kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah kita, dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami melewati hari-hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur yang walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tapi kami secara fisik, tapi kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Dan Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun seluruh jemaat damai berada, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka, memimpin dan memberkati, agar di dalam ibadah persekutuan kami diberkati bersama-sama, dan pakai anak-anak Tuhan yang melayani kami di dalam praise and worship, bahkan hamba Tuhan yang melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat damai dimanapun pada hari ini mereka berada ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan menyertai mereka, memimpin dan memberkati. Dan biarlah di dalam ibadah persekutuan kami diberkati bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sertai kami dari awal hingga selesai daripada acara ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Mari saya ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun anda berada pada saat ini. Mari kita sama naikkan pujian dan penyembahan ini, kita tinggikan nama Dia.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar
Shalom, selamat pagi semua. Baik, kita bertemu kembali melalui online walaupun kali ini merupakan pertama kali kita, tapi kita percaya Tuhan akan memberkati kita bersama. Sebelum saya kepada firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita juga berdoa khususnya kepada Tangguk yang telah kita jalankan dimanapun tempat kita masing-masing berada.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Sebentar tadi kami telah menyembah Engkau, memuji Engkau, dan juga telah mengambil bahagian bersama dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, dengan memberi persembahan kami kepada Tuhan, baik melalui pemberian persepuluhan kami, baik dan melalui pemberian kasih kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati apapun yang telah kami berikan. Kami yakin Tuhan memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah mengulur tangan untuk memberi. Kami percaya Gereja Damai Sejahtera akan terus diberkati Tuhan. Pekerjaan-Mu tidak akan pernah berhenti karena Tuhan telah memberkati melalui sumbangan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus. Sebentar kami dengan firman-Mu, Engkau akan membuka hati kami untuk firman-Mu yang kudus, agar menjadi satu sumber kekuatan iman dan pembaharuan baru, semangat baru bagi kami sebagai orang percaya. Dan berkati kami dari awal ke akhir dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Baiklah, mari kita bersama melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6 berkata demikian, nyanyian Zarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sesuai daripada pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, dan saya akan memetikkan satu tema yang berkata pengharapan di tengah derita. Pengharapan di tengah derita. Apa yang telah dikatakan di dalam Mazmur 126 ayat 1 merupakan nyanyian Zarah Daud di tengah penderitaan. Karena dari masa ia menjadi pahlawan Israel sampai ia menjadi raja, satu hal yang selalu dilalui oleh Daud adalah berdepan dengan musuh dan dikejar oleh musuh. Siapakah musuh Daud? Siapakah musuh Daud? Menjadi satu pertanyaan kita, siapakah musuh Daud? Musuh pertama yang bersemuka dengannya, pertama adalah binatang buas saat menjaga domba ayahnya. Yang seterusnya adalah Goliat yang berani-berani mengutuk Allah yang disembah umat Israel. Lalu Daud tidak senang dengar suara Goliat untuk bersuara dengan suara besar, dengan teriakan besar untuk mengutuk Allah yang disembah oleh orang Israel. Lalu Daud melawan dia hanya dengan 5 batu saja. Yang kebi, musuh yang mengejar hidup Daud. Musuh yang mengejar hidup Daud. Bila Raja Saul tahu Daud setelah satu ketika nanti pasti akan menjadi raja. Bila didengar oleh Raja Saul lagu orang Israel mesambut kepulangan Daud dari kepulangan dalam peperangan berperang dengan musuh-musuh. Yang lagunya berkata sedemikian. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Maka timbullah rasa cemburu dan sakit hati kepada Saul terhadap Daud. Maka selama Daud jadi pahlawan, ia telah dikejar-kejar oleh Raja Saul sendiri. Seterusnya apa yang mengejar Daud? Saat Daud telah menjadi raja, Daud melihat istri Uriah saat dia jadi raja dan berjalan di atas atap istana.
istri Uria yang sedang mandi, maka timbullah keinginan dari matanya untuk memilikinya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tak dikawal, bila kedapatan istri Uria sudah mengandung, jadi timbullah hati ingin merampas hak orang dan membunuh sesama. Jadi kejadian ini yang dibuat dia saat dia menderita. Begitu juga Daud dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, karena anaknya mau bapaknya turun dari takhta rajanya. Jadi Raja Saul sedia turun daripada takhta, keluar dari istana, karena Raja Absalom yang masih mengejar-ngejarnya. Bila kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam perjalanan Daud dari masa mudanya sampai ke hari tuanya, akhirnya Daud dipulihkan sesuai dengan nyanyian Zarah yang dilakukan. Walaupun hidup Daud awalnya seperti pelarian, dikejar-kejar oleh musuh, tetapi atas kesetiaannya pada Tuhan, akhirnya hidupnya ia apabila dia hari tuanya, ia meninggal dengan damai sejahtera. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita secara pribadi maupun keluarga? Apakah yang mengejar hidupmu? Apakah itu seperti berikut? Pertama, apakah kamu masih dikejar dengan masalah rohanimu sendiri? Kedua, masalah ekonomimu. Ketiga, masalah penyakitmu. Ekonomimu yang kedua tadi, hutang sana sini, tiada jalan bayar dan sebagainya. Masalah kerja tak menentu, sehingga yang ditanggung setiap bulan tidak kesampaian. Yang keempat, masalah impianmu, kehadapan untuk dirimu sendiri, beradikmu, atau keluargamu. Mungkin banyak lagi masalah sampingan di dalam pribadimu dan juga keluargamu. Sesuai daripada renungan firman Tuhan pada saat ini, kita selidiki diri kita sendiri. Jangan pandang orang lain dan jangan hakimi orang lain, tetapi lihat diri sendiri dulu. Karena selagi kita lihat orang lain dan pandang orang lain dan kita memandang diri kita benar, kita tidak semudah yang kita pikirkan dapat ambil bahagian keluar dari penderitaan yang masih terus-menerus mengejar hidup kita. Mengapa semua ini tidak berakhir? Sudah pasti itu soalan kita. Mengapa semua ini tidak pernah berakhir? Karena kita masih keras hati. Karena kita masih sombong. Tidak sedia terima ditegur. Yang suka mengarah dan suka lihat orang lain. Karena tidak ada keterbukaan diri pada teguran siapa-siapa yang ingin menolong dia, yang ingin membantu dia. Dan kita tidak akan pernah berakhir dengan penderitaan kita. Ada dua kejadian sebagai teguran hidup ini. Yang pertama adalah pengalaman atas peristiwa yang terjadi atas hidup kita sendiri. Yang kedua adalah sentuhan Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Jadi, jika kita sudah mendengar dan disentuh oleh Roh Kudus pada hari ini, janganlah kita keraskan hati kita. Mari kita datang padanya dan bertobat serta bertindak dengan cara yang benar. Ikut apa yang Tuhan mau daripada kita masing-masing. Jadi kembali kita kepada kata pengharapan di tengah derita. Yang pertama, yaitu kita ada impian untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pengharapan di tengah derita sesungguhnya sesuai daripada ayat yang pertama, sebenarnya kita harus ada impian untuk dipulihkan oleh Tuhan.
ayat 1 dan ayat 4. Derita apapun yang sudah kita alami dan kita sudah semakin kering di hadapan Tuhan, kita telah berusaha membina impian yang kuat serta semangat yang kuat dan berkata, saya dan kami pasti dipulihkan Tuhan. Yang bila ada perubahan terjadi dalam hidup pribadi kita atau seisi keluarga kita, kita seperti tidak percaya. Ia seakan-akan dalam mimpi. Itu makanya pengharapan di tengah penderitaan, kita harus ada impian untuk dipulihkan Tuhan. Ayat 1 dan ayat 4. Yang kedua, pengharapan di tengah derita, Tuhan juga melakukan perkara besar. Selain kita ada impian untuk dipulihkan Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang besar. Ayat 2 dan ayat 3. Mulut kita penuh tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan kita telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Selain mulut kita dan lidah kita penuh tersorak-sorai, apa yang terjadi saat kita terima kesan hidup dipulihkan Tuhan, orang di sekeliling kita juga akan dapat melihat perubahan yang terjadi atas diri kita sendiri dan keluarga kita. Bukan diri kita sendiri yang merasainya, tetapi orang di sekeliling kita. Sehingga mereka akan berkata, Tuhan telah lakukan perkara besar atas mereka. Mereka semua akan turut bersukacita. Kalau kita lihat pengharapan di tengah derita, ini yang terjadi. Yang ketiga, Tuhan setia, tetap setia untuk menabur. Yang ketiga, pengharapan di tengah derita, kita tetap setia untuk menabur. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Sekalipun kita dalam perjalanan hidup kita, dalam tengah penderitaan yang kita lalui, kita tetap dengan pengharapan kita bahwa kita tetap untuk menabur dengan setia. Ayat 5 dan 6. Walaupun saat menabur sesuatu yang baik dalam suasana mengeluarkan air mata, tapi ujungnya jika kita tetap setia, pasti terima hasilnya dengan sorak-sorai. Saudara-saudari yang dikasihi, jangan pernah berhenti untuk menabur. Karena kita lihat dalam keadaan kita menderita, tetapi kita menanamkan pengharapan kita untuk terus menabur yang baik dalam hidupmu, kesaksian hidupmu yang kau berikan kepada Tuhan, yang kau korbankan melayani Tuhan dan sebagainya. Kita terima apa saja cemooh, kita terima apa fitnah dan sebagainya. Kita lihat, walaupun kita dengan tangisan, kita akan lihat akhirnya suasana mengeluarkan air mata. Ujungnya atas kesetiaan kita, kita akan terima hasilnya dengan sorak-sorai. Orang yang terus setia dengan tetap jadi teladan dan contoh yang baik sekalipun perjalanan hidup diwarnai dengan tangisan, tetapi ujungnya juga dia pasti pulang dengan sorak-sorai. Bukan sorak-sorai dia pulang, tetapi dia bawa hasil-hasilnya. Setiap yang kita tabur, baik yang kita tabur, baik juga yang kita tuai. Jahat yang kita tabur, jahat juga yang kita tuai. Di mana kita pilih. Itu sebabnya bagaimana yang telah dikatakan firman Tuhan, pengharapan di tengah derita. Kalau kita terus menabur sekalipun dalam tangis, dalam keadaan yang mengeluarkan air mata, kalau kita menabur dengan setia di yang baik, baiklah hasil yang kita dapat. Tetapi kalau kita menabur dengan kejahatan, atas rasa kecewa, marah kita, mengeluh kita, bersungutnya kita, ingat saudara, kita akan pulang dengan membawa hasil yang tidak baik. Sekarang ini, mari kita berpikir kembali di mana pilihan kita. Sebagai kesimpulannya, saudara, saudari, Bapak Ibu yang dikasihi, sangat berbahagia pribadi, keluarga, dan gereja yang sudah dipulihkan Tuhan. Karena semua yang telah hancur
akan dibangunkan kembali. Yang tercerai-berai akan dikumpulkan kembali. Apalagi yang banyak kali terluka hatinya, pasti akan disembuhkan. Alangkah bahagianya orang yang dipulihkan Tuhan. Keadaan yang terjadi itu seakan-akan bagaikan dalam mimpi. Karena mulut penuh tertawa dan juga lidah penuh dengan sorak-sorai. Itu yang akan terjadi kepada setiap orang yang punya pengharapan di tengah-tengah derita. Mari kita bersama-sama dengan sesuai daripada firman Tuhan ini, kita lakukan satu lagu yang berkata, berbahagialah. Dengan lagu ini kita dengan sikap doa kita renungkan seni katanya, dan kita percaya itu juga pasti terjadi kepada kita masing-masing. Berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan, semua yang telah hancur dibangun kembali, yang tercerai-berai dikumpulkannya, yang luka hatinya disembuhkan. Sekali lagi, berbahagialah orang, berbahagialah orang yang dipulihkan Tuhan, semua yang telah hancur dibangun kembali, yang tercerai-berai dikumpulkannya, yang luka hatinya disembuhkan. Berbahagialah orang yang dipulihkan, keadaannya bagai bermimpi. Berbahagialah orang yang dipulihkan, mulutnya penuh dengan tertawa. Berbahagialah orang yang dipulihkan, lidahnya penuh sorak-sorai. Berbahagialah keluarga, berbahagialah keluarga yang dipulihkan, keadaannya bagai bermimpi. Benar Tuhan. Berbahagialah keluarga yang dipulihkan, mulutnya penuh dengan tertawa. Berbahagialah keluarga yang dipulihkan, lidahnya penuh sorak-sorai. Berbahagialah gereja, haleluya. Berbahagialah gereja yang dipulihkan, keadaannya bagai bermimpi. Berbahagialah gereja yang dipulihkan, mulutnya penuh dengan tertawa. Berbahagialah gereja yang dipulihkan, lidahnya penuh sorak-sorai. Lidahnya penuh sorak-sorai, lidahnya penuh sorak-sorai, lidahnya penuh sorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada saat pagi hari ini
kami telah berkongsi bersama, belajar akan firman Tuhan dengan satu tema yang berkata pengharapan di tengah derita. Tuhan, apapun penderitaan yang sudah dilalui oleh setiap pribadi kami, tetapi kami percaya saat kami sudah dipulihkan Tuhan, saat kami melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam pemulihan yang terjadi dalam hidup kami, pribadi, keluarga, gereja, kami percaya Tuhan, kebahagiaan itu sudah kami rasai pada saat ini. Kebahagiaan itu berlaku dalam hidup kami Tuhan. Yang telah tercerai berai Tuhan telah kumpulkan semula. Bahkan yang terluka Tuhan telah sembuhkan. Dan kebahagiaan itu terjadi sehingga keadaan yang telah diubah Tuhan seakan-akan di dalam mimpi. Dan lidah yang penuh dengan mulut yang penuh dengan tertawa, lidah yang penuh dengan sorak-sorai, kami akan pulang membawa hasilnya, berkas-berkas yang kau katakan firman Tuhan. Saya percaya bagi anakmu yang telah siapkan diri untuk dipulihkan Tuhan, saya percaya kami pasti mendapat kebahagiaan di sebalik pemulihan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami pada pagi hari ini. Kami rela Tuhan pulihkan, bentuk membawa kepada pemulihan. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kami terima semua, jadikan sebagai proses hidup kami. Dan kami tidak pernah menyesal, kami tidak pernah bersungut dengan semua kejadian yang ada. Karena di sebalik semuanya ini membawa kami kepada pemulihan. Itu makanya pengharapan di tengah derita. Dan kami harus terus menerus menabur. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk menabur dengan setia perkara-perkara yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang telah mendengar. Dan kami percaya kami sama-sama punya impian di dalam hidup kami. Dan punya azam dalam pemulihan perubahan yang Tuhan lakukan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada hari ini. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang adalah firman Allah yang hidup akan memberkati setiap pribadi kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan telah memberi kepada kita pengharapan dan kekuatan di dalam Yesus Kristus. Dan mari kita berdoa untuk memberkati seluruh jemaat, dan saya akan pimpin doa berkat ini. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur karena Engkau telah menyertai, telah memimpin kami di dalam ibadah kami bersama. Yang walaupun kami tidak dapat beribadah secara fisik, secara semuka, tetapi kami bersyukur bahwa kami dapat beribadah secara online. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati dimanapun umat-umat-Mu dan jemaat damai sejahtera berada dan beribadah. Kami serah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau terus mengalirkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai, memimpin dan memberkati mereka di mana sekalipun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, dan saya pada hari ini memberkati kita dengan berkat-berkat yang daripada Allah. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati. Dalam berkat Tuhan akan mengalir terus menerus. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, dan puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat beribadah secara online yang walaupun tidak bersemuka, dan kita percaya bahwa pada masa-masa yang akan datang kita akan dapat beribadah secara semuka.
Dan untuk minggu ini kita tidak dapat beribadah di gereja, yang walau bagaimanapun kita bersyukur karena kita juga berkesempatan untuk beribadah secara online. Dan Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan jumpa lagi, Tuhan berkati. Amin.